Episode kali ini gue ingin cuap-cuap. Ini agak sedikit menarik. Itu banyak di platform media sosial baik Instagram atau TikTok gitu ya. Kreator-kreator yang membuat konten tentang nambah lagi nih kriteria cewek zaman sekarang dalam mencari pasangan gitu. Kalau mencari seorang suami gitu ya, kalau dia si paling sayang sama ibunya tuh jangan dijadiin kriteria dalam mencari suami lah. Gue pertama kali ngeliat postingan ini tuh agak sedikit agak sedikit jengkel gitu ya, aneh, campur aduk lah pokoknya. Ini sebenarnya ini zaman ini apa sih, makin aneh aja pola pikir orang gitu ya. Emangnya ini cewek-cewek yang berpaham seperti itu tuh memangnya mau mencari kriteria seorang suami tuh yang kayak gimana sih? Yang durhaka gitu, kayak maling kundang atau yang istilahnya yang jahat banget kayak Firaun. Yang menurut gue tuh kalau calon suami lo atau laki-laki dia sayang dengan ibunya, gue yakin dia akan sayang juga sama lo. Walaupun mungkin banyak lah pastinya cewek-cewek di luar sana yang nggak juga apa segala macam, nanti malah lebih pro ke ibunya, nggak segala macam. Ya menurut gua intinya kan saat menikah itu masing-masing pasangan nih tahu porsinya lah. Porsinya dalam arti kata tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya lah, hak dan kewajibannya. Itu aja. Kalau masing-masing pasangan itu tahu akan hak dan kewajibannya, ya walaupun lu bilangnya jangan yang paling sayang sama ibunya, dia juga pasti akan tahu porsinya. Karena apa? Seorang laki-laki yang paham agama ya, dia akan paham tentang saat dia menikah, itu memang tugasnya dia bertambah, bukan hilang, tapi bertambah. Tanggung jawab terhadap istri, anaknya, dan serta orang tuanya. Karena yang gue tahu, anak laki-laki itu tidak akan pernah lepas tanggung jawabnya terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Karena apa? Ya bagaimanapun juga surga di telapak kaki ibu. Kenapa anak laki-laki itu tidak dihilangkan tanggung jawabnya layaknya anak perempuan? Pertama, karena kan kalau anak perempuan saat ijab kabul, bahasanya tuh si bapak dari wanita ini memindah tugaskan lah tanggung jawabnya si orang tua, si bapaknya ke suaminya ini. Dan si istrinya ini harus nurut ke suaminya. Dan anak laki-laki kenapa tidak hilang tanggung jawabnya, bahasanya seperti itu ya, tidak hilang tanggung jawabnya terhadap ibunya, karena ya anak laki-laki kan memang bertanggung jawab atas dirinya, istrinya, anaknya, kakak perempuannya, adik perempuannya, dan ibunya. Tanggung jawabnya dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Yang gue tahu nih ya, yang gue tahu adalah tanggung jawab terhadap, misalkan dia punya kakak atau adik perempuan, dia bertanggung jawab dalam arti kata, misalkan bapaknya sudah tidak ada, dia bertanggung jawab untuk mendidiknya, bahkan mungkin menafkahinya. Dan istilahnya, bahasanya kalau si adik atau kakak perempuannya ini menikah pun, si anak laki-lakinya ini walaupun kakaknya perempuan posisinya, nah dia punya adik laki-laki, saat bapaknya sudah tidak ada, ya adik laki-lakinya inilah yang menjadi wali kalau bapaknya sudah tidak ada. Itu yang dimaksud tanggung jawab seorang anak laki-laki. Jadi kriteria yang digadang-gadangkan oleh kreator-kreator aneh ini yang
di TikTok terutama gitu ya, jangan lo dengerin deh. Karena menurut gua ya lo nyari seorang suami kan pastinya intinya kan harus bertanggung jawab. Kalau gua terpenting itu adalah tanggung jawab, bukan cinta, bukan setia, bukan Allah, tanggung jawab. Karena kalau sudah bertanggung jawab, ini keduanya ya, mau laki-lakinya atau wanitanya gitu, kalau sudah mempunyai rasa tanggung jawab, itu yang namanya cinta setia itu udah pasti ngikut lah segala macamnya lah, udah. Karena dalam pernikahan itu kan yang penting tanggung jawab. Kalau apalagi laki-laki lebih berat tanggung jawab terhadap mendidik, terus mendidik, mengajarkan anak istri, terus ya banyak lah tanggung jawab secara finansial. Jadi nggak hanya finansial aja memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, tapi juga tanggung jawab terhadap pendidikan, baik pendidikan terhadap anaknya ataupun istrinya. Karena kan saat ijab kabul sudah jelas bahwa si anak laki-laki ini saat menikahi wanita, ya dia memegang tanggung jawab tambahan nih, yang tadinya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri nambah ke istri dan nanti anaknya gitu. Ya menurut gua, ya gue sih memohon aja nih kepada cewek-cewek di luar sana yang masih belia atau bahkan udah di taraf ingin menikah, nggak usah terpancing bahwa oh ini dia juga ya, jangan yang paling sayang sama ibunya lah, nanti bla 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 segala macam, nggak usah. Intinya adalah lo harus mencari laki-laki yang tanggung jawab aja, udah itu. Cukup sekian konten cuap-cuap sendirian gua episode kali ini. Ditunggu konten cuap-cuap sendirian gua episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.